Isolasi mandiri menjadi salah satu upaya penyembuhan pasien positif COVID-19, namun tak semua orang boleh dan diizinkan menjalani isoman. Yang disayangkan juga adalah pemahaman soal isoman nih yang masih minim sehingga masih ditemui juga pengusiran pasien seperti tadi ya, yang tengah menjalani isoman oleh warga atau tetangga sekitar. Nah, kami bahas bersama Dr. Fathia Isbania, dokter spesialis paru FKUI, Rumah Sakit Persahabatan. Selamat malam, dokter. Malam. Oke dokter, keterisian rumah sakit sekarang sudah hampir penuh semua. Sehingga isoman ini menjadi salah satu pilihan mau nggak mau buat mereka yang dinyatakan positif. Tapi harus dengan catatan, nggak semua pasien ini yang positif gitu ya diperbolehkan isoman. Dan menganggap bahwa ini adalah penanganan yang ideal. Boleh dijelaskan dok? Ya, jadinya isolasi mandiri adalah suatu cara untuk terutama untuk mencegah penularan penyakit ya COVID-19 ini. Dan isoman ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif dengan gejala ringan dan tanpa komorbid atau dengan komorbid yang sudah stabil, yang terkontrol. Ya, jadinya memang isoman ini memang lazim dilakukan oleh pasien-pasien COVID-19. Jadinya merupakan ya. Tadi saya dengar ada ya itu sangat sekali ya. Sebaiknya kalau memang ada keluarganya yang terkonfirmasi positif melakukan dan bisa melakukan isolasi mandiri harusnya didukung. Oke, dok, banyak kasus juga yang menunjukkan ketika seseorang atau pasien ini menjalani isoman, kemudian pasien tersebut meninggal dunia. Mengapa dok? Artinya betul-betul ada catatan penting ketika seseorang ini isoman. Apakah memang orang isoman itu tidak boleh sendirian kah gitu? Tapi kan juga waspada atau bahaya juga kan buat anggota keluarga lainnya mungkin masih satu atap gitu sama mereka. Ya, jadinya kalau misalnya seseorang yang melakukan isolasi mandiri itu kita pastikan orang tersebut mandiri mampu untuk mengukur keadaannya sendiri, ya. Yang diukur misalnya saturasi keluhannya, batuk, sesak, penutupan, demamnya tinggi apa tidak, lalu frekuensi napasnya dalam waktu 1 menit dan suhunya. Kalau misalnya di alat dengan oximeter ya, mengukur saturasi. Ya. Dan apabila yang melakukan isolasi mandiri itu adalah anggota keluarga kita yang dengan komorbid, sebaiknya dipantau secara terus-menerus. Memang tidak usah didampingi, tapi dipantau, dilakukan hubungan telepon atau video call. Kalau dengan video call kita bisa melihat bagaimana cara dia bernapas saat bicara. Jadi kalau misalnya orang sesak kan kelihatan tuh ya seperti apa ya. Nah, kita sudah harus waspada. Nah, apabila kita ada kasus yang tiba-tiba meninggal, nah itu sebenarnya pasiennya itu sudah mengalami perburukan ya. Dan kalau misalnya pasien perburukan harus segera diketahui dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Oke, dok, nggak semua orang itu kan bisa melakukan isoman mandiri ya, isolasi mandiri sendirian. Artinya misalkan, ada kan banyak juga kasus anaknya positif tapi orang tuanya tidak positif. Tapi kan anak ini harus terus diawasi, artinya terus didampingi oleh orang tua. Nah, untuk keadaan seperti ini gitu, bagaimana menjaga anggota keluarga lain yang mendampingi, yang mengawasi di dalam satu rumah ini agar tidak tertular? Ya. Jadinya kalau misalnya memang dilema ya, apalagi kalau misalnya yang positif adalah anaknya yang belum bisa mandiri, ya, memang bisa didampingi oleh orang tua. Jadi memang harus hati-hati. Misalnya satu saja dari misalnya ibunya atau ayahnya yang benar-benar mengerti pencegahan infeksi. Misalnya sang anak diberikan masker ya sesuai dengan ukuran anak dan orang tua juga menggunakan masker. Orang tua tetap bisa berinteraksi dengan anak dengan menyuapi, memberikan susu ya. Nutrisinya terjamin. Nah, tapi dengan perhatikan protokol kesehatan. Sering-sering mencuci
tangan. Apabila kita habis memberikan makan, dengan peralatan makannya dengan sabun. Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Sering-sering melakukan desinfeksi permukaan, lalu membuka jendela supaya sirkulasi udara baik. Oke, Ya. Dok, ini banyak juga tadi seperti dokter tahu bahwa stigmatisasi seseorang yang terkena COVID-19 kemudian menjalani isolasi mandiri mendapatkan penolakan, banyak juga yang mendapatkan pengusiran, ya kan? Banyak case-nya di luar sana. Bagaimana dokter yang paham bisa menjelaskan bahwa belum tentu orang yang menjalani isolasi mandiri di rumah gitu ya pasti akan menulari ke kiri kanan rumahnya atau depan belakang rumahnya gitu. Ya, jadinya betul sekali. Kalau misalnya ada tetangga kita yang melakukan isolasi mandiri, kita jangan takut ya kiri kanan depan rumah akan cepat itu terkena COVID-19 ya. Karena kenapa? Virus tersebut keluar lewat jendela, dia akan terdilusi oleh angin. Dan apabila siang hari dia akan mati langsung oleh sinar matahari, ya. Dan juga jarak, kalau misalnya antar rumah, ya, karena lebih dari 1 meter atau 2 meter, itu sudah relatif aman, ya. Oke, Dok, idealnya isoman itu 14 hari. Bagaimana ketika belum di waktu 14 hari, belum sampai dengan 14 hari seseorang itu dinyatakan negatif? Apakah tetap harus untuk stay dulu, untuk dilihat, dipantau dulu gitu sampai lewat 14 harinya atau bagaimana, Dok? Ya, jadinya untuk isolasi mandiri itu, kalau misalnya dia tanpa gejala, dia masih positif tanpa gejala, maka dia lakukan isolasi mandiri yang lebih hari. Tapi kalau dia bergejala, batuk, pilek, tidak nafsu makan, demam, itu 10 hari bebas gejala. Oke. Jadinya kurang lebih 11 hari. Baik, dokter, ini terlepas dari isoman, hari ini Indonesia mencatatkan kenaikan kasus harian 20.000 kasus penambahan kasus positif COVID-19. Dokter Fathia bertugas di Rumah Sakit Persahabatan saat ini. Boleh digambarkan kepada kami bagaimana kondisi di sana? Kemudian kita tahu banyak bahkan rumah sakit rujukan tenaga kesehatan yang memang sudah tidak bisa menangani karena lonjakan pasiennya begitu tinggi. Ya, inilah yang ditakutkan pada saat terjadinya pandemi. Fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang di dalamnya dengan jumlah kekuatan yang harus diperkirakan, kita menampung pasien yang sakit pada saat bersamaan. Ya, bukan hanya nakes, ya, tapi juga fasilitas kesehatannya yang terbatas. Memang rumah sakit memang untuk orang yang sakit, tapi kalau misalnya yang sakit terlalu banyak, pada saat yang bersamaan fasilitas kesehatan manapun juga akan kolaps. Oke. Kita harapkan semua tenaga kesehatan kita tetap sehat, tetap bisa membantu perawatan seluruh pasien COVID dan tentunya supaya kita bisa mengendalikan angkanya, bisa kita tekan lajunya. Terima kasih Dr. Fathia Isbaniah, salam sehat selalu, salam untuk rekan-rekan sejawat seluruh tenaga kesehatan yang bertugas saat ini. Selamat malam, Dok. Selamat malam.